Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Malicaksono, mahasiswa semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 21 kelas A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara sholat untuk memenuhi tugas dari Tapakopi ini. Langsung saja lihat videonya selanjutnya. Sholat secara bahasa adalah doa, rahmat, dan istighfar. Sedang menurut syara adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi syarat yang ditentukan. Hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, karena firman Allah, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Al-Ankabut 45. Syarat wajib sholat ada 5, yaitu Islam, dan yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, keempat balik, dan yang kelima adalah sampainya dakwah Islam. Dan yang selanjutnya adalah syarat sahnya sholat. Yang pertama yaitu suci dari hadas besar dan kecil, dan yang kedua adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, dan yang ketiga menutup aurat, keempat sudah masuknya waktu sholat, dan yang lima adalah menghadap kiblat. Selanjutnya adalah waktu-waktu sholat. Yang pertama adalah sholat subuh, di mana dilakukan dari munculnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Dan yang kedua adalah sholat zuhur, dari condongnya matahari sampai pada bayangan sepaan dengannya. Dan yang ketiga adalah sholat asar, dari berakhirnya sholat zuhur sampai pada terbenamnya matahari. Dan yang keempat adalah sholat maghrib, dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Yang kelima, sholat isya, dari hilangnya mega merah sampai dengan terbitnya fajar. Selanjutnya adalah rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat ada 13. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri untuk sholat fardu bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Kelima, ruku serta tumakninah. Keenam, itidal serta tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali serta tumakninah. Kedelapan, duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Kesembilan, yaitu duduk akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. 11, bersolawat pada Nabi Muhammad. Ke-12 salam, dan yang terakhir 13 yaitu tertib. Selanjutnya adalah sunat sholat. Sunat sholat dibagi menjadi 2 macam, yaitu sunat abad dan sunat haid. Sunat abad yaitu membaca tasyahud awal sesudah 2 rakaat sebelum berdiri pada rakaat yang ketiga, dan kunut sesudah i'tidal yang akhir pada salat subuh dan witir. Sunnah hayat meliputi 1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku dan bangun dari ruku, dan berdiri pada saat bangun dari tasyahud awal sampai setinggi bahu keduanya dihadapkan ke kiblat. Dan yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Ketiga, membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram. Yang keempat, membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah. Dan kelima, melihat tempat sujud selain pada saat membaca. Yang keenam, membaca dengan keras ketika subuh, pada rakaat pertama dan kedua pada sholat subuh, maghrib, dan isya. Begitu pula pada sholat Jumat, sholat hari raya, sholat tarawih, witir dalam bulan Ramadan. Yang ketujuh, membaca amin sehabis membaca doa. Kedelapan, membaca surat ayat Al-Quran. Kesembilan, sunnah bagi makmum mendengar bacaan imamnya. Kesepuluh, takbir ketika bangkit dan turun selain ketika rukuk. 11. Ketika rukuk membaca. Ke-12. Tak kala tidak membaca. 13. Meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika rukuk. 14. Membaca tasbih ketika rukuk. 15. Membaca tasbih 3 kali ketika sujud. 16. Membaca doa ketika duduk antara 2 sujud. Yang ke-17, duduk iftirasi atau bersimpuh di semua duduk salat kecuali duduk akhir. Ke-18, duduk tawaruk di duduk akhir. 19, duduk istirahat sebelum sebentar sesudah sujud sebelum berdiri. 20, bertumpu pada tanah ketika hendak berdiri dari tanah. 21, memberi salam yang kedua dan hendaklah menoleh ke sebelah kiri. Selanjutnya, yang membatalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun atau sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna. Yang kedua, meninggalkan salah satu syarat. Yang ketiga, sengaja berbicara. Keempat, banyak bergerak tenaga sengaja.
Selanjutnya adalah sujud syahwi. Sujud syahwi adalah dua sujud yang dilakukan sebelum salam atau sesudah salam karena lupa dalam sholat. Adapun sebab-sebab sujud syahwi. Yang pertama, meninggalkan tasyahud awal dan meninggalkan kunut. Yang kedua, kelebihan rokaat atau ruku atau sujud. Ketiga, karena lupa atau ragu dalam jumlah rokaat. Keempat, apabila kurang rokaat karena lupa. Baik, itu tadi adalah materi tentang sholat untuk memenuhi tugas Tafakufidin 2021. Sebelumnya terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.